Beginilah suasana pertemuan ayah Glenn, Henkila Tuihamalo dengan ibunda Dewi Sandra Prihartini di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Jakarta Selatan. Singkat cerita, keduanya ternyata sahabat karib semasa SMA. Mereka kembali bereuni setelah mendengar rencana pernikahan putra-putri mereka. Pertemuan ini seolah mengesankan bahwa keduanya tengah membicarakan rencana pernikahan anak-anak mereka. Enggak, kita Ada nyantai persiapan aja. nggak tahu. Nyantai tiap hari kita keluyuran Kita ya. keluyuran tiap hari. Halo pemirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Mungkin di luar cuaca sedikit mendung tapi GoSpot, gosip depan seputar orang ternama akan tetap hadir dengan gosip-gosip dan informasi terpilih dari kalangan selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi dan tentunya tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS GoSpot di mana mungkin Anda yang beruntung bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang sekali, jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama GoSpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Ayah Glenn Fredly dan ibunda Dewi Sandra bertemu untuk membicarakan rencana pernikahan anak-anak mereka. Tidak puas dengan keputusan pengadilan agama yang meloloskan gugatan cerai Tamara, Teguh Rafli Pasha naik banding. Rhoma Irama dan Ikke Nurjanah mendukung Republik Dangdut. Tepat 12 tahun usia bermusiknya, Gigi meluncurkan album khusus bagi fansnya. Femi Permatasari mulai diprotes sang suami karena kurang memperhatikan keluarga. Pemirsa, biasanya nih kalau seseorang mau mantu, para calon besan saling bertemu dan saling membahas mengenai persiapan pernikahan anak-anak mereka. Nah, semalam orang tua Glenn Fredly dan Dewi Sandra ketangkep nih pemirsa. Sedang bertemu di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan. Jadinya sepertinya semakin benar saja ya gosip mengenai rencana pernikahan Glenn dan Dewi. Tapi apa benar mereka sedang membicarakan mengenai rencana pernikahan? Atau hanya kumpul-kumpul biasa saja? Daripada Anda penasaran pemirsa, langsung kita simak berita pertama kita untuk pagi hari ini. Beginilah suasana pertemuan ayah Glenn, Henkila Tuihamalo dengan ibunda Dewi Sandra Prihartini di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Jakarta Selatan. Singkat cerita, keduanya ternyata sahabat karib semasa SMA. Mereka kembali bereuni setelah mendengar rencana pernikahan putra-putri mereka. Pertemuan ini seolah mengesankan bahwa keduanya tengah membicarakan rencana pernikahan anak-anak mereka. Enggak, kita Ada nyantai persiapan aja. nggak tahu. Nyantai tiap hari kita keluyuran Kita ya. keluyuran tiap hari. Tiap hari. Sampai detik ini, ya ingat, sampai detik malam ini kita bertemu berdua ini sama sekali I don't know. Kita tidak tahu. We don't know ini kapan dan di mana. Mungkin santar di Bali lah di mana ya. Itu kita nggak tahu. Lagi-lagi mereka berkelit ketika ditanyai seputar rencana pernikahan Glenn dan Dewi. Meski merasa tak tahu menahu soal itu, keduanya sangat merestui jika Glenn dan Dewi berjodoh dan kemudian menikah. Kalau dipikir-pikir, bukankah dengan membuka restu secara tersirat berarti keduanya mengetahui rencana pernikahan itu? Kalau toh memang dia jadi menikah berdua, kita orang tua ini kita merestui, mensupport ya, bahwa ya. Dan lagi Dewi kan sebagai seorang janda ya tidak ada ikatan apa-apa. Tidak ada ikatan. Glenn pun sebagai laki-laki ya yang tidak punya ikatan apa-apa. Belakangan ini memang kita agak kurang komunikasi ya karena Dewi lagi sibuk dengan albumnya kan. Jadi ya agak komunikasi breakdown. Tak ada yang bisa dikorek dengan gamblang seputar pernikahan Glenn Fredly dan Dewi Sandra. Padahal banyak bukti telah menguatkan kebenaran rencana pernikahan itu. Di tengah-tengah pemberitaan rencana pernikahan Glenn dan Dewi ada kabar yang kurang sedap menerpa mereka. Memang ini sudah gosip lama, yaitu hubungan Dewi dan Glenn sudah terjalin sejak Dewi belum bercerai dengan Surya Saputra. Akibat kabar miring itu, Glenn dituding sebagai biang keladi perceraian Surya dengan Dewi. Kita sebagai orang tua kan ya sama nih, kita berdua orang tua pasti mendidik anaknya yang benar dong, nggak mungkin
ngajarin anak yang aduh kamu ngerebut laki orang apa istri orang, kan nggak mungkin dong. Jadi kita kalau kalau dengar gitu ya aduh ilah masa sih anak gue gitu kan, kita sedih banget gitu loh dengarnya ya. Semua orang terlanjur percaya bahwa Glenn dan Dewi akan menikah pada tanggal 4 April mendatang. Ada perbedaan yang prinsipil dari Glenn dan Dewi, yaitu perbedaan agama. Untuk soal itu orang tua Glenn dan Dewi membebaskan anak-anak mereka untuk memilih. Saya respect Glenn punya kepercayaan dan saya rasa keluarganya Glenn juga respect Dewi punya kepercayaan. Benar nggak Heng? Ya, Pak? Tentang agama kita kan saling menghargai ya, bukannya kamu harus pindah, kamu harus begini, nggak ada. Tapi kalau misalnya Dewi mau artinya berpindah ke agama ikut Glenn, Dia udah dewasa ya, dia tahu apa yang dia bikin. Jodoh, mati, hidup, rezeki itu semua yang menentukan di atas. Kalian mau kawin sama janda yang 10 anak atau Dewi mau kawin sama duda yang 10 anak, itu urusan yang di atas. Pemirsa, kalau dibilang cerai, sebetulnya pasangan Tamara Blazinski dan Tuku Rafli Pasha belum bisa dibilang bercerai. Karena sampai saat ini Rafli masih mengajukan naik banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Rafli tetap berpegang teguh kepada kata-katanya bahwa dia tidak akan menceraikan Tamara. Walaupun tampaknya harapan untuk mereka bisa bersatu sangat tipis pemirsa. Namun setipis apapun itu, Rafli yakin masih ada harapan. Dan pemirsa, Rafli kini ingin bercurhat kepada Anda, para pemirsa GoSpot. Ini dia. Orang taunya Tamara Blazinski dan Teguh Rafli sudah cerai. Padahal di atas kertas keduanya masih menjadi suami istri. Alasannya Rafli naik banding ke Pengadilan Tinggi Agama terhadap keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan cerai Tamara kepadanya. Jadi keputusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Rafli sepertinya ingin mempertahankan rumah tangganya sampai tetes darah penghabisan. Jadi perkara si Rafli ya, Tamara ya, begitu diputus tanggal 1 bulan 2 Februari ya. Diputus tanggal 1 Februari itu kuasa hukumnya langsung banding. Banding kemudian diproses di sini. Setelah selesai semua banding kemudian dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ya. Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama tanggal 7 bulan 3. Banding itu artinya saya sama Tamara secara hukum pun masih suami istri ya. Yang kedua juga insya Allah berdasarkan agama pun begitu, karena saya belum menyampaikan talak. Di atas kertas, Tamara dan Rafli memang masih berstatus sebagai suami istri. Namun hanya sebatas di atas kertas itulah relasi yang terjadi antara Rafli dan Tamara. Dalam kesehariannya, keduanya sudah tak bisa lagi dibilang sebagai suami istri. Hidup sendiri-sendiri, mengasuh rasa anak mereka lewat caranya sendiri-sendiri pula layaknya orang yang sudah bercerai. Buat saya, dengan proses banding ini otomatis masih suami istri, hak asuh anak itu masih kita bersama gitu. Nah di sini yang saya nggak habis pikir gitu, kenapa nih Tamara harus melakukan sampai sejauh ini gitu. Saya nggak boleh ketemu nggak bisa ketemu Rasya. Sejak awal Rafli memang bertekad tak akan menceraikan istrinya Tamara, sementara Tamara sampai kapanpun tak mau menarik mundur gugatan cerainya. Harapan bagi Rafli agar bisa bersatu kembali dengan Tamara tinggal tersisa pada sidang banding itu. Kelewat cintakah Rafli kepada Tamara sehingga sampai kapanpun tak rela melepaskannya pergi. Nah selama ini mungkin dalam proses persidangan saya udah buktiin saya nggak mau cerai gitu kan. Sesuai dengan yang Tamara minta juga bahwa jangan ceraiin aku kalau aku minta cerai. Tapi secara hukum persidangan menyatakan cerai, saya banding, itu artinya apa? Artinya insya Allah saya paling nggak sudah juga kasih lihat juga ke Tamara, insya Allah juga itu merupakan komitmen saya yang saya janjikan kepada Allah gitu loh, bahwa saya tidak mau menceraikan. Jodoh itu mutlak menjadi kewenangan Tuhan. Perjuangan Rafli sepertinya akan sia-sia jika jodohnya dengan Tamara memang sudah habis.
Namun adakah manusia yang bisa memastikan bahwa jodohnya sudah habis? Dalam hal ini bukan nggak tahu yang namanya jodoh, mati, hidup, rezeki itu di tangan Allah, enggak, saya tahu itu gitu. Makanya saya coba insya Allah saya bisa sabar gitu. Makanya saya sebelum itu pun saya coba mendekatkan diri, saya coba minta sama Allah gitu.